Halo sahabat Wiri Traveling with Jesus. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport channel ini. Hari ini Senin 31 Januari 2022. Saya Imelda dari Atambua akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik serta kisah orang kudus yang akan dibacakan Lala dari Atambua. Selamat mendengarkan. Salam sehat. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Absalom, putra Daud, memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang. Maka Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawainya. Ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu mengutuk, Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu, Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya, kepada raja, mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, tak usahlah campur tangan, hai anak Seruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Kata Daud pula kepada Abisai,
dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku. Apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bangkitlah, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Bangkitlah, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tetapi, Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Bangkitlah, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah, ya Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Bangkitlah, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-murid-Nya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian
Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Yohanes Bosco. Santo Yohanes Bosco, atau yang lebih akrab dipanggil Don Bosco, adalah seorang pendidik dan pastor. Ia mendirikan kongregasi istimewa untuk melayani kaum muda yang bernama Serikat Salesian. Nama tersebut diambil atas Santo Fransiskus dari Sales, supaya mereka meneladani kebaikan hati dan kelemah lembutannya. Kini kongregasi ini tersebar di seluruh dunia dan mengelola berbagai lembaga pendidikan, khususnya di bidang pertukangan. Pengalaman hidupnya membuat dia bertekad untuk menjadi bapak, sahabat, dan guru bagi anak-anak yang diasuhnya. Ia kehilangan ayahnya, kehilangan Luigi Comolo, sahabat karibnya, dan kehilangan Don Calosso yang menjadi gurunya. Karena itu, selain dijuluki sebagai bapak kaum muda, Don Bosco juga dijuluki sebagai bapak, guru, dan sahabat kaum muda. Yohanes Bosco merupakan satu-satunya orang kudus yang mempunyai hampir 20 orang pengikut berusia muda yang diakui oleh gereja
dan sedang menjalani proses untuk menjadi orang kudus. Tidak heran jika gereja pun mengangkatnya sebagai pelindung kaum muda. Salah satu pengikut dari Don Bosco yang cukup terkenal adalah Santo Dominic Savio, yang merupakan orang kudus non-martir yang paling muda usianya ketika ia wafat. Salah satu orang kudus lain yang menjadi pengikut dari Yohanes Bosco adalah Laura Carmen Vicuna, yang lebih dikenal dengan Laura Vicuna, yang juga wafat pada usia 13 tahun. Santo Yohanes Bosco dilahirkan di desa Becci, dekat Castel Nuovo, Keuskupan Turin, Italia, pada tanggal 16 Agustus tahun 1815. Ia adalah anak terkecil dari Francesco Bosco dan Margaret Occhiena. Ia memiliki dua saudara laki-laki yang lebih tua, yaitu Antonio dan Giuseppe. Ayahnya meninggal waktu ia masih kecil, sehingga ia mengalami masa kecil yang prihatin. Setelah ditabiskan menjadi imam pada usia 26 tahun, Don Bosco banyak berkarya di bidang pendidikan kaum muda terlantar di kotanya. Ia membimbing kaum muda dengan tegas tanpa kekerasan, yaitu dengan mengikut sertakan mereka dalam usaha saling mendidik. Karena keletihan dengan kerjanya yang tak kunjung habis, Don Bosco meninggal pada tanggal 31 Januari tahun 1888 di Turin. Dia diumumkan venerabel oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1907, diberkati oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1929, dan dikanonisasi oleh Pius ke-11 pada 1 April tahun 1934. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video